Halo, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas bab 3 dari buku The Champion's Mind, karyanya Dr. Jim Afremow. Fokusnya nih, inti dari semangat berjuang untuk menang. Be in it to win it gitu kalau bahasa Inggrisnya. Betul. Sumber kita langsung dari kutipan-kutipan di bab itu. Nah, misi kita apa? Ya buat gali esensi pola pikir dan tindakan nyata yang dibutuhin buat menang. Atau ya performa puncak lah. Nggak cuma pas tanding tapi juga di hidup kita sehari-hari. Iya, jadi kalau bab sebelumnya itu kan bangun fondasi mentalnya ya. Nah, bab 3 ini lebih ke gimana aplikasinya gitu. Jadi mental juara itu nggak cuma di kepala, tapi kelihatan banget di kebiasaan kita, cara kita interaksi sama orang, dan terutama pas lagi susah. Ini soal eksekusinya, gimana kita menjalankannya. Oke, soal eksekusi ya, menarik banget. Nah, kalau gitu langkah konkret pertamanya apa nih yang disorot sama Afremow? Saya penasaran gimana sih sikap proaktif itu diwujudkannya? Kuncinya itu ada pergeseran mindset. Dari yang tadinya mikir, nanti deh, atau suatu hari nanti, jadi sekarang juga. Bukan lagi, wah someday saya bakal, tapi hari ini saya lakuin. Kayak kata Sergei Bubka tuh, atlet lompat galah legendaris itu. Oh, Bubka ya? Gimana katanya? Dia bilang, lakukan, baru ngomong. Jadi ya tindakan nyata itu bukti utamanya. Ini bisa hal simpel banget loh, kayak nyiapin peralatan tanding sehari sebelumnya. Atau bahkan jaga kamar, loker biar rapi gitu. Hal-hal kecil gitu ya? Iya, kelihatannya sepele kan? Tapi kata Afremow, keteraturan di luar itu bantu banget bangun ketenangan di dalam. Jadi ngurangin stres yang nggak perlu. Masuk akal, masuk akal. Jadi disiplin kecil sehari-hari itu jadi fondasinya ya. Tapi kan juara itu jarang menang sendirian. Gimana Afremow bahas soal interaksi sama orang lain? Biar bisa, power with people gitu. Nah, ini dia konsep power with people. Poin paling pentingnya itu adalah mendengarkan. Benar-benar dengerin dengan penuh perhatian gitu. Afremow juga ingetin, jangan sampai kita mind reading. Mind reading maksudnya gimana tuh? Itu loh, kayak kita nebak-nebak aja isi pikiran atau perasaan orang lain. Nggak nanya langsung, cuma asumsi. Nah, kata Afremow, hindari itu, mending tanya aja langsung. Ini penting buat bangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Itu kan dasar tim yang solid. Oh gitu, iya bener banget. Jangan asumsi ya. Ngomongin soal tim nih, Afremow kan nyinggung soal social loafing ya. Itu apa sih dan gimana kaitannya sama berjuang untuk menang? Iya, social loafing. Itu kecenderungan orang buat usaha lebih sedikit kalau lagi kerja kelompok. Mungkin karena ngerasa, kontribusi gue nggak kelihatan atau tanggung jawabnya kan rame-rame. Jadi kayak numpang nama gitu ya? Bisa jadi. Ada cerita Jepang menarik soal ini. 10 guce anggur. Jadi ceritanya semua sepakat mau bawa sake buat pesta. Tapi diam-diam masing-masing malah bawa air. Mikir yang lain bawa sake. Akhirnya, ya semua minum air putih. Wah, kena banget itu. Nah, pesannya jelas kan? Di tim juara, tiap orang harus komit penuh. Harus benar-benar berjuang untuk menang bareng-bareng. Soalnya, kayak kata pepatah, air pasang mengangkat semua perahu. Kalau timnya menang, ya semua untung. Oke, air pasang angkat semua perahu. Keren analoginya. Terus contoh praktisnya gimana biar nggak kayak kendi air tadi? Contohnya, di tenis ganda level atas. Fokusnya itu bukan nyalahin partner kalau dia bikin salah. Tapi lebih ke ngasih dorongan positif, kayak, oke, nggak apa-apa. Fokus poin selanjutnya, gitu. Ini buat jaga semangat tim. Jadi fokus ke solusi dan semangat ya, bukan nyalahin. Betul. Afremow juga ngajak kita refleksi nih. Ada 3 pertanyaan bagus. 1, apa sih yang saya lakuin yang malah ngerugiin tim? Misal ngeluh melulu. 2, apa yang nggak saya lakuin padahal itu bisa bantu tim? Kayak kurang nyemangatin gitu. Iya juga. Terus yang ketiga? Ketiga, langkah aksi spesifik apa yang bisa saya lakuin hari ini buat jadi rekan tim yang lebih baik? Satu aja tapi konkret. Wah, ini pertanyaan refleksi yang bagus banget buat kita semua ya. Oke, dari rekan tim kita geser dikit ke kepemimpinan. Lead by creed and deed. Apa nih gagasan utamanya di sini? Gagasan kuncinya itu, kepemimpinan bukan cuma tugas kapten atau manajer loh. Tiap anggota tim itu bisa dan malah sebaiknya jadi pemimpin. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Pimpin diri sendiri dulu.
Sebelum mau mimpin orang lain, pastiin diri sendiri udah on track gitu. Terus, gaya kepemimpinannya juga ditekankan yang afirmatif. Maksudnya yang mendorong, jujur, bangun kepercayaan. Ini katanya jauh lebih efektif daripada kritik yang cuma ngejatuhin semangat. Jadi, kepemimpinan positif gitu ya? Iya, 2 poin penting lagi dari Afrimo. 1, peduli sama orangnya, bukan cuma performanya. 2, berani lakuin yang bener. Meskipun itu nggak populer atau nggak gampang. Ini bangun respek yang kuat banget. Peduli sama orangnya sebagai fondasi, ya, bukan cuma tambahan. Itu dalam sih. Nah, tema terakhir nih, soal perubahan. Change is the name of the winning game. Gimana juara nyikapin perubahan? Kan pasti aja ya, entah cedera, ganti pelatih, atau masalah pribadi. Betul banget. Perubahan itu ya bagian dari hidup, apalagi buat atlet. Tapi yang bedain juara adalah respon mereka. Mereka nggak menghindar, justru dihadapi secara proaktif. Istilahnya Afremo tuh mainkan bola di tempat ia berada. Jangan ngeluh bolanya kok di situ. Oke, hadapi langsung ya. Ada analogi menarik nggak soal ini? Dan yang kaku, ya kayak batunya itu sendiri. Jadi hadapi perubahan itu dengan rasa ingin tahu. Jangan malah takut duluan. Kayak air ya, fleksibel. Terus langkah praktisnya gimana? Kalau lagi ada guncangan besar gitu, misalnya cedera parah. Nah, Afremov bilang kembali ke dasar-dasar. Jaga rutinitas yang bisa dikontrol, latihan kalau memungkinkan, nutrisi, tidur yang cukup, relaksasi. Terus habiskan waktu berkualitas sama orang-orang terdekat. Malah cari kesempatan bantu orang lain. Bantu orang lain? Kok bisa bantu? Iya, karena itu bisa ngalihin fokus kita dari masalah sendiri dan ngasih perspektif baru. Intinya, meskipun mungkin satu pintu tertutup karena perubahan, talenta dan sikap proaktif kita itu bisa buka pintu lain. Masih bisa unggul di area lain. Oke, jadi selalu ada cara buat berkontribusi ya. Nah, buat menutup bagian inti ini, ada pertanyaan dari Efremo yang cukup nusuk nih buat Anda renungkan. Apakah Anda lagi ngejar impian Anda atau cuma sekedar jalanin hari aja? Apakah Anda berjuang buat medali emas pribadi Anda atau udah ngerasa cukup puas sama perak? Gimana tuh? Dalam ya pertanyaannya. Jadi, ya, inti bab 3 berjuang untuk menang ini emang lebih dari sekedar niat baik. Ini soal tindakan nyata yang konsisten, soal bangun hubungan positif, soal mimpin dengan integritas, dan soal adaptasi sama perubahan. Semua ini relevan banget, nggak cuma buat atlet di arena, tapi buat kita semua dalam hidup sehari-hari Anda. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Bab ini benar-benar nunjukin gimana eksekusi sama ketahanan kita pas bertindak, pas interaksi, pas hadapi badai, itu jadi pembeda sejati. Beda antara cuma ikut-ikutan sama benar-benar berjuang buat menang. Nah, pertanyaannya buat Anda, di area mana dalam hidup Anda sekarang, Anda ngerasa perlu lebih menyalakan semangat berjuang untuk menang? Mungkin perlu lebih proaktif, atau lebih suportif ke orang lain, atau lebih adaptif, daripada cuma ya bertahan atau main aman aja. Coba direnungkan.